never slow up, no I don't take shit, I got no. Timnas Indonesia U23 hanya mampu meraih kemenangan tipis 1-0 saat menghadapi Timnas Timor Leste U23, Minggu, 20 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu menjadi titik balik bagi Garuda Muda yang kalah 1-2 dari Malaysia pada laga pembuka. Pertandingan sendiri berjalan dengan sengit. Ramadan Sananta menjadi satu-satunya pencetak gol bagi Timnas Indonesia U23 pada pertandingan ini. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong merasa kedua tim telah berjuang dengan keras. Namun, ia memberikan kredit tersendiri kepada permainan Timor Leste. Shin Tae-yong merasa skuad muda Timor Leste sudah bermain dengan sangat gigih di sepanjang laga. Mereka bahkan mampu beberapa kali mengancam gawang Hernando Ari Sutaryadi. Kedua tim telah berjuang keras, apresiasi yang besar kepada permainan Timor Leste. Saya juga cukup senang dengan permainan pemain kami, ujarnya selepas laga. Shin Tae-yong kemudian berbicara mengenai kondisi Timnas Indonesia U23. Ia merasa Garuda Muda datang ke Thailand dengan banyak kesulitan. Skuad Timnas Indonesia U23 tak bisa diperkuat para pemain terbaik. Hal itu yang membuat penampilan Garuda Muda bisa naik dan turun di sepanjang laga. Di setiap pertandingan performa kami bisa saja berkembang atau performa kami juga bisa turun, karena keterbatasan dan kesulitan yang kami alami, keluh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 saat ini duduk di posisi kedua klasemen sementara grup B Piala AFF U23 2023 dengan koleksi 3 poin. Koleksi poin Garuda Muda sama persis dengan Timnas Malaysia U23 di puncak klasemen grup B, namun skuad Garuda Muda kalah head-to-head dari Harimau Muda. Timnas Indonesia U23 masih bisa lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik. Sebab, untuk lolos dari posisi juara grup akan sangat sulit. Namun, kelolosan Timnas Indonesia U23 akan sangat tergantung hasil pertandingan di grup A dan grup C. Tim nasional, Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timor Leste di laga lanjutan grup B Piala AFF U23 2023 pada Minggu, 20 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat bermain di Rayong Praven Stadium, Thailand. Skuad berjuluk Garuda Muda menang 1-0 berkat gol dari Ramadan Sananta di akhir babak pertama. Berkat kemenangan 1-0 itu, Timnas Indonesia U23 kini naik ke peringkat kedua grup B dengan 3 poin. Dari klasemen mini runner-up terbaik, skuad Garuda Muda pun bertengger di peringkat teratas. Timnas Indonesia U23 sudah memainkan semua laga. Itu berarti pasukan Shin Tae-yong butuh keajaiban semua tim-tim peringkat kedua di grup A dan C tak memiliki 3 poin dan selisih gol yang lebih baik dari Timnas Indonesia U23. Kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia U23 saat melawan Timor Leste U23. Untuk bisa menang, Shin Tae-yong mencoba mengubah formasi dengan memainkan 4 pemain berbeda di starting line-up saat melawan Malaysia. Keempat pemain itu adalah Alveandra Dewangga, Rifki Dwi Septiawan, Kelly Schroyer, dan Abdul Rahman. Awalnya, Timnas Indonesia U23 mampu beberapa kali mengancam gawang Timor Leste U23. Akan tetapi, tak lama Timor Leste U23 dapat memberikan perlawanan. Beberapa kali Timor Leste U23 mendapatkan peluang emas, namun kesempatan itu masih mampu diantisipasi oleh pertahanan Timnas Indonesia U23. Sementara Timnas Indonesia U23 beberapa kali membuang peluang. Seperti halnya yang dimiliki Ramadan Sananta di pertengahan babak pertama. Namun, Ramadan Sananta akhirnya bisa mencetak gol di menit-menit injury time lewat sundulan hasil dari umpan David Beckham. Memasuki babak kedua, permainan Timnas Indonesia U23 jauh lebih baik. Sejumlah pemain yang baru dimasukkan di babak kedua dapat memberikan perbedaan. Sebut saja seperti Esa Sahrul yang beberapa kali mendapatkan peluang dan bahkan ia juga ikut memberikan Ramadan Sananta kesempatan untuk mencetak gol. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat Timnas Indonesia U23 gagal menambahkan keunggulan. Permainan Timnas Indonesia U23 terlihat semakin mendominasi di akhir babak kedua. Tampaknya hal tersebut terjadi karena para pemain Timor Leste U23 mulai terlihat kelelahan.
Karena sudah kehilangan stamina, pertahanan Timor Leste U23 begitu rapuh. Ramadan Sananta pun beberapa kali sendirian di depan gawang. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan menyakitkan dari Malaysia pada laga perdana grup B Piala AFF U23 2023. Bertanding di Rayong Praven Stadium, Thailand pada Jumat 18 Agustus 2023, Indonesia kalah dengan skor 1-2. Kekalahan ini menjadi pahit lantaran Indonesia sempat unggul lebih dulu pada menit ke-29 melalui Ramadan Sananta. Namun, Malaysia mampu mencetak 2 gol pada babak kedua melalui brace Fergus Tierney pada menit ke-54 melalui titik penalti dan menit ke-63. Menanggapi hasil ini, pelatih Shin Tae-yong menolak menyerah. Dia bahkan berjanji bahwa timnya akan tampil lebih baik di laga kedua. Terlepas dari hasil pertandingan melawan Malaysia, kami akan terus berjuang dan melakukan yang terbaik sampai kami menyelesaikan turnamen ini, ujar Shin Tae-yong. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia U23 berada di ujung tanduk. Skuad Garuda Muda terancam tersingkir di babak penyisihan. Pasalnya, hanya 3 juara grup dan runner-up terbaik yang bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023. Saat ini, timnas Indonesia U23 menduduki posisi kedua klasemen sementara grup B dengan 0 poin dari 1 partai. Dalam pemeringkatan runner-up terbaik, timnas Indonesia U23 menjadi yang paling buruk setelah Thailand yang mengoleksi 3 poin dan Filipina 1 poin. Dalam laga terakhir grup B yang bertajuk Hidup dan Mati, timnas Indonesia U23 wajib mengalahkan Timor Leste dengan skor besar. Malaysia membangun serangan dari flank kanan dan menciptakan prahara di kotak penalti. Bola luar kemudian disambar tendangan voli Tierney. 2-1. Lantas, bagaimana nasib timnas U23 selanjutnya untuk lolos ke semifinal? Kekalahan tersebut membuat posisi timnas Indonesia U23 untuk bisa lolos langsung ke semifinal Piala AFF U23 2023 sebagai juara grup B akan sangat tipis. Namun, masih ada jalan lewat runner-up terbaik, di mana ada 1 di antara 3 tim yang berstatus runner-up terbaik akan ikut lolos ke semifinal. Di laga kedua, Indonesia akan menghadapi Timor Leste. Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan pada laga ini. Namun, menang saja tidak cukup untuk tim Garuda Muda lolos ke semifinal. Indonesia harus menang dengan skor sebesar-besarnya. Pasalnya, di grup A Kamboja menang telak 5-0 atas Laos dan Thailand menang telak 3-0 atas Myanmar. Artinya, di grup A sudah ada tim yang potensial untuk ada di posisi runner-up grup dengan produktivitas gol yang bagus. Timnas Indonesia U23 harus mengalami kekalahan di laga perdana di grup B Piala AFF U23 2023.